Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's life? Everything is good and I hope we all wish to protect Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Buya, pada kesempatan kali ini saya Ahmad Kiramal Sufi dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Tafsirul Ahkam yang diampu oleh Buya Zendrif. Saya akan menunjukkan hasil pencarian saya mengenai yang pertama tafsir ayat bil ayat, munasabah ayat, selanjutnya tafsir ayat bil hadis. Pada awalnya saya mencantumkan beberapa ayat yang saya usung. Di sini ada 3 ayat. Yang pertama ayat 231, yang kedua ayat 232, dan yang ketiga ayat 233 pada surat Al-Baqarah. Di sini saya mengambil fokus bahasan sesuai dengan temanya, yaitu kewajiban nafkah dalam keluarga. Yang saya ambil potongan ayatnya yaitu wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallifu nafsun illa wus'aha. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa kata kunci. Yang pertama itu kata al-maulud, yang mana kata al-maulud di dalam Mu'jamul Fahros di Al-Fazil Quranil Karim digunakan sebanyak 3 kali, 2-nya di surat Al-Baqarah 233 dan 1-nya pada surat Al-Luqman. Al-maulud dimaksud di sini adalah bapak yang mempunyai hak atas anak sewaktu di dunia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Luqman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazi an waladihi syai'an inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Nah, pada footnote yang pertama ini menunjukkan saya menerapkan footnote nomor 1 pada yang menunjukkan pada Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi Al-Mu'jamul Fahros li Al-Fazil Quranul Karim. Selanjutnya kata kunci yang kedua yaitu rizquhunna, yang menggabungkan kata rizkun dan hunna. Ini di Mu'jamul Fahros li Al-Fazil Quranul Karim digunakan di dalam Al-Quran sebanyak 1 kali dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Sedangkan yang menggunakan kata rizkun di dalam Al-Quran itu terdapat sebanyak 27 kali. Nah, dari banyak kata rizkun yang digunakan dalam Al-Quran, maka saya tafsirkan bahwasanya rizkun yang dimaksud dalam ayat ini meliputi makanan dan minuman sebagaimana dalam potongan Quran surat Al-Baqarah ayat 60, kulu washrabu min rizqillah. Kata rizkun juga bermakna surga, dalam artian bagaimana barometer seorang suami atau bapak dalam sebagai kepala rumah tangga harus memberikan nafkah batin berupa ketenangan beribadah dan dapat menjadi contoh dalam beramal saleh dalam bentuk semakin kuat iman agar kelak dapat memberikan rezeki iman sebagai bentuk modal atau bekal menuju surga bagi keluarganya, sebagaimana dalam Quran surat Saba ayat 4. Liyajziyalladzina amanu wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim. Selanjutnya kata kunci yang ketiga yaitu kiswatuhunna. Kata kiswatun yang terdiri dari 2 komponen. Yang pertama kiswatun dan hunna. Dalam Mu'jamul Fahros li Al-Fazil Quranul Karim, kata kiswatun disebutkan di Al-Quran sebanyak 2 kali, yang satu berdomirkan hunna dan kedua berdomirkan hum. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 kiswatuhunna, dan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89 kiswatuhum. Sedangkan untuk 3 kata kiswatun dalam bentuk lainnya yaitu menggunakan fi'il mudhari, terdapat 2 tempat. Yang pertama di Quran surat Al-Baqarah ayat 259 naksuha, dan Quran surat An-Nisa ayat 5 aksuhum. Dalam bentuk fi'il madhi disebutkan sekali, yaitu terdapat pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 14 fakasawna. Nah, kiswatuhunna di sini memiliki arti pakaian sebagaimana yang disebutkan dalam potongan Quran surat Al-Maidah, fakafaratu it'amu asyarati masakin min awsati tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah.
Dan ada kata kiswatun yang diderivasi ke dalam bentuk fi'il mudhari' berdomirkan nahnu yang berarti membalut, wanzur ilal 'izami kaifa nunsizuha tsumma naksuha lahma. Dan ada juga kata kiswatun yang diderivasi ke fi'il madi berdomirkan nahnu yang didahului fa sababiyah pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 14 yang berarti membungkus fakasaunal 'izama lahman tsumma ansha'nahu khalaqan akhar. Nah, dari kata membungkus dan membalut jelas ini lebih umum dari kata pakaian. Jadi di sini dapat diartikan atau ditafsirkan segala sesuatu fasilitas perlindungan, baik pakaian, baik rumah dan segala macamnya yang standarnya atau barometernya bisa melindungi para perempuan atau istri. Kata kunci yang terakhir yaitu al-ma'ruf. Nah, kata al-ma'ruf di dalam Al-Mu'jamul Fahros li Hafazil Al-Qur'anil Karim digunakan sebanyak 14 kali di dalam Quran surat Al-Baqarah, dan dalam Quran surat Ali Imran terdapat 3 kali, di An-Nisa terdapat 4, di Al-A'raf ada 1, di At-Taubah sebanyak 3 kali, dan di Al-Hajj ada 1, dan di surat Al-Luqman ada 1 juga. Dan di surat Muhammad, di surat Mumtahana, di surat At-Talaq terdapat 3 kali. Nah, di sini kata al-ma'ruf secara umum adalah cara yang baik, lawan dari kata mudharah yang berarti membahayakan. Sebagaimana dalam potongan QS Al-Baqarah ayat 231, wa idza talaqtumun nisa fa balagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tamsikuhunna diraran lita'tadu. Nah, maka ketentuan-ketentuan al-ma'ruf ialah pemberian dengan cara yang patut, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, maupun menurut kemampuan atau tidak mampu menurut kesanggupan. Sebagaimana pada Quran surat Al-Baqarah, alal musa'i qadaruhu wa alal muqtidi qadaruhu. Mata'am bil ma'ruf haqqan alal muhsinin. Nah, secara umumnya dari setiap kata al-ma'ruf memiliki arti segala perbuatan baik, sebagaimana pada potongan Quran surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Baik, pada poin selanjutnya yaitu pada poin munasabah ayat. Kita akan memunasabahkan atau menghubungkan ada atau tidak keterkaitan antara surat Al-Baqarah 231, 232 dan 233. Nah, pada ayat 231 ini dijelaskan mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menceraikan para istri yang sudah sampai iddah dengan cara yang baik atau menahan mereka dengan cara yang baik pula. Nah, apalagi mempunyai niat untuk menahan mereka dengan maksud jahat tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Karena para istri setelah sampai akhir masa iddah diperkenankan untuk menikah dengan laki-laki lain sebagaimana dalam ayat selanjutnya. Jadi di sini ada hubungannya dengan ayat 232, yaitu setelah Allah menjelaskan terkait larangan laki-laki untuk menghalangi mantan istrinya untuk menikah lagi setelah sampai masa iddahnya. Nah, sedangkan untuk para suami atau istri yang telah bercerai tetap memiliki hak terhadap anak yang mereka tinggalkan, baik ibu ataupun bapak. Sebagaimana ketentuan itu terdapat dalam ayat Quran surat Al-Baqarah 233. Jadi ada munasabah, ada hubungannya terkait ketentuannya pada ayat 233, yang mana dijelaskan ketentuan-ketentuan suami istri tidak serta-merta lepas atas anak hasil perkawinan mereka, seperti ketentuan bagi istri untuk menyusui si anak 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakannya, dan tidak ada dosa pula jikalau ingin menyusukan anaknya kepada orang lain, tapi dengan bayaran yang patut. Begitupun ketentuan suami terhadap anak yang ditinggalkan, yaitu berkewajiban untuk menafkahi anak serta keperluan istri untuk anak yang ditinggalkan sebatas kemampuannya dengan tidak membuat kedua di antara mereka menderita atau membuat hal tersebut menjadi suatu beban. Maka adanya hal ihwal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab suami istri terhadap anak yang mereka lahirkan hasil dari perkawinan mereka. Poin yang terakhir mengenai tafsir ayat dengan hadis, tetap pada fokus ayat yang kita mau tafsirkan, yaitu dengan tema kewajiban nafkah dalam keluarga.
Fokus ayatnya begini. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallifu nafsun illa wus'aha. Baik, saya mengambil dari hadis yang dikatakan Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat dakhalat Hindun binti Utsbah imra'atun Abi Sufyan ala Rasulillah. Faqalat ya Rasulullah, inna Aba Sufyan min rajulun syahihun la yu'tini hunna an-nafqah ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Fahal alayya fi dhalika min junah? Faqala khudhi min malihi bil ma'ruf wa ma yakfiki wa yakfi baniki. Nah, dari Aisyah berkata bahwasanya Hindun binti Utbah, salah satu dari istri Abi Sufyan, kepada Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan lelaki yang pelit, tidak memberikan nafkah apa yang mencukupi buat saya dan yang mencukupi anak saya, kecuali saya ambil hartanya tanpa sepengetahuan dia. Apakah saya mendapatkan dosa? Lalu Rasulullah berkata, ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, apa yang membuat kamu cukup dan cukup untuk anakmu. Maka di sini kata kunci pada tafsir ayat kita yang sebelumnya yaitu kata al-ma'ruf terjawab sudah pada hadis di atas. Yang mana hadis di atas menjelaskan kata al-ma'ruf dari perkataan Rasulullah kepada Hindun yaitu ma yakfiki wa yakfi banik. Apa yang mencukup, jadi apa yang cukup berarti secara yang patut. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan footnote-nya. Di sini ada footnote nomor 7 yang tertera sebagai lanjutan dari footnote yang sebelumnya, yang menandakan, kita lihat di sini footnote nomor 7, yaitu pada kitab Al-Badrul At-Tamam Syarhu Bulughil Maram yang ditahqiq oleh Ali bin Abdullah Az-Zaban, pengarangnya Al-Husain bin Muhammad bin Sa'id Al-La'i Al-Ma'ruf bil Mughrabi. Jadi di sini ada footnote-nya sebagai bahwasanya pencarian saya ini Buya benar-benar saya cari di Maktabah Syamilah dan bisa dicek untuk kebenarannya. Selanjutnya saya mengambil perkataan para tabi'in untuk menjelaskan beberapa kata kunci kita sebelumnya, yaitu pada di sini ada penjelasannya. Hadis Hindun, fa innan Nabi alaihi salam atlaqaha ala akhi nafqatun baniha min malil ab. Walam yujabuhu 'alaiha kama aujabaha 'alal ab. Fastadalla al-Bukhari annahu lamma lima yalzamu al-ummahat nafqatul abana fi hayatil aba, fakadzalika la yalzamuha bi mautil aba. Wa hujjatun akhar wa dzalika annahu qala wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna. Yakni rizqul ummahat wa kiswatuhunna min ajli radha lil abana. Fakaifa yu'tihunna fi awalil ayat wa tajibu alaihinna nafqatul abana fi akhiriha. Nah, jadi peristiwa Hindun sesungguhnya Nabi alaihissalam membiarkan untuk mengambil nafkah anaknya dari bapaknya dan belum diwajibkan untuk Hindun menafkahinya seperti kewajiban bapaknya. Nah, di sini ada juga pendapat para ulama hadis, yaitu Imam Bukhari juga menunjukkan bahwasanya ibu-ibu tidak diharuskan menafkahi anak-anaknya jikalau masih ada bapaknya, dan juga demikian jikalau para bapak-bapak sudah meninggal. Alasan lainnya dari Imam Bukhari, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna, yakni nafkah ibu-ibu berupa rezeki dan pakaian hanya pada menyusui dan mengasuh anak-anak. Dan bagaimana mereka sudah memberi nafkah itu di awal, lantas diwajibkan lagi menafkahi anak-anak mereka pada akhirnya. Baik, untuk kata kunci selanjutnya yaitu kata al-maulud. Di sini juga dijelaskan, saya mengambil penjelasan dari hadis Rasulullah, yaitu dapat diartikan sebagai abun atau bapak. Sebagaimana pada perkataan hujah ulama hadis Imam Bukhari, fastadalla al-Bukhari annahu lamma lima yalzamu al-ummahat nafqatu al-bana fil hayatil aba ilal akhir. Nah, jadi di sini dapat diartikan bapak sebagaimana dari hujahnya Imam Bukhari. Dan kata rizkun dan kiswatun memiliki perbedaan. Kalau untuk istri makna rizkun dan kiswatun secara umumnya nafkah ya, dimaknai sebagai kegiatan menyusui dan mengasuh anak sebagaimana perkataan Imam Al-Bukhari, yakni rizqul ummahat wa kiswatuhunna min ajlir radha lil abna.
Nah, sedangkan seorang suami nafkahnya lebih kepada harta, pengayoman, penjagaan, sebagaimana pada hadis yang disampaikan Aisyah terkait peristiwa Hindun dengan Abu Sufyan. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun ilal akhir. Maaf, sebelumnya saya akan menunjukkan footnote yang kedua dari perkataan para tabi'in pada footnote nomor 8 yang tertera di sini. Kita lihat di sini nomor 8 tertera yaitu Syarhu Sahih Bukhari di Ibni Battal yang ditahqiq oleh Abu Tamim Yasir bin Ibrahim, mu'alifnya Ibnu Battal Abu Hasan ala Ibnu Khalaf bin Abdul Malik. Yang saya cari di Maktabus Syamilah, Bu ya. Selanjutnya dan juga ada hadis yang selaras dengan ayat di atas, bagaimana khutbah Rasulullah pada Haji Wada. Warawa Jabir bin Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbati hajjatil wada walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Di sini footnote nomor 9 kita lihat ini menandakan bahwasanya hadis tersebut terdapat dalam Syarhus Sunnah yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnuwat Muhammad Zuhair Asyawish. Mu'alifnya Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin Al-Farra Al-Baghawi Asy-Syafi'i. Ada yang selaras berarti. Nah, di sini juga pendapat para tabi'in, yaitu Imam Syafi'i menjelaskan fafil Quran wa sunnah bayana ana ala rajul ma la ghaniya bi imraatihi anhu min nafqa wa kiswatun wa khidmatun fi hal allati la taqdiru ala ma la salaha li badaniha min zamanatin maradin illa bihi. Yang dimaksud di sini rizquhunna dan kiswatuhunna adalah menjaga, menurut Imam Syafi'i, menjaga istri dari segala sesuatu yang tidak baik bagi dirinya dan dari penyakit. Itulah merupakan pengabdian terhadap istri, dan ini diutamakan barang siapa yang tidak kaya dan tidak sanggup menafkahi. Mungkin sekian Bu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf juga, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin sekian dari saya Bu ya. Untuk penutup, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.